Kalian mungkin pernah lihat alat-alat ini di lab, tapi kalian tahu nggak sebenarnya alat-alat ini dipakai buat apa? Dari ketiga alat tadi, yang satu fungsinya adalah untuk mengukur panjang dan diameter, dan yang kedua fungsinya adalah untuk mengukur benda yang ukurannya jauh lebih kecil, dan yang satunya lagi buat mengukur massa dari suatu benda. Di video ini kita bakal bahas bagian fungsi dan hasil pengukuran dari ketiga alat tersebut. Halo, saya Muhammad Farizandra. Di video ini saya bakal kenalin tiga alat ukur yang sering digunakan dalam praktikum, yaitu jangka sorong, mikrometroskop, dan neraca 4 lengan. Di sini kita bakal bahas bagian-bagian dan fungsi ketiga alat tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Jangka sorong juga biasanya digunakan dalam praktikum, teknik, dan pekerjaan yang membutuhkan pengukuran dengan ketelitian lebih tinggi. Untuk bagiannya, bagian pertama ada rahang luar. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar atau ketebalan benda. Selanjutnya ada rahang dalam. Bagian ini digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Di bagian bawah ada batang pengukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang atau suatu benda. Lalu ada skala utama. Skala ini menunjukkan nilai utama dari hasil pengukuran. Dan yang terakhir ada skala Nonius. Skala ini digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih teliti. Dan itulah tadi semua bagian-bagian yang ada di jangka sorong. Sekarang kita lanjut ke alat selanjutnya. Alat yang kedua adalah mikrometroskop. Mikrometroskop adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter benda yang berukuran kecil dengan ketelitian tinggi. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur benda seperti kawat, lembaran tipis, atau benda kecil lainnya. Untuk bagiannya, bagian pertama adalah anvil. Bagian anvil adalah bagian yang tetap dan menjadi tempat benda bertumpu saat diukur. Bagian yang kedua adalah spindle. Bagian ini bisa bergerak untuk menjepit benda yang sedang diukur. Dan juga yang ketiga adalah sleeve. Bagian ini terdapat skala utama yang digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Dan selanjutnya ada thimble. Bagian ini bisa diputar dan terdapat skala putar di bagian permukaannya. Dan bagian terakhir adalah ratchet. Bagian ini membantu memberikan tekanan yang pas supaya benda tidak kejepit terlalu kuat. Jadi, tiap bagian punya tugasnya masing-masing. Tinggal kita gabungkan pembacaan skalanya untuk mendapatkan hasil pengukuran. Dan itulah tadi fungsi dan juga bagian-bagian dari mikrometroskop. Sekarang kita menuju ke alat yang terakhir. Sekarang yang terakhir yaitu neraca 4 lengan. Kalau dua alat sebelumnya digunakan buat mengukur ukuran benda, alat yang satu ini digunakan buat mengukur massa. Neraca 4 lengan bekerja dengan cara membandingkan massa benda yang diukur dengan alat timbangan pada keempat lengan skala hingga posisi seimbang. Alat ini banyak digunakan di laboratorium untuk mengukur benda dengan teliti. Untuk bagian-bagiannya, di bagian pertama ada piringan neraca. Disinilah benda yang mau kita ukur diletakkan. Lalu ada 4 lengan skala. Masing-masing punya skala dengan nilai yang berbeda. Dan juga di setiap lengan terdapat pemberat geser. Pemberat ini kita geser untuk mencari posisi yang seimbang. Dan yang terakhir ada jarum penunjuk. Jarum ini menunjukkan apakah neraca sudah dalam posisi seimbang atau belum. Untuk cara bacanya juga simpel. Kita tinggal menggeser semua pemberat sampai jarumnya seimbang. Lalu nilai dari keempat lengan dijumlahkan. Dari situ kita bisa mendapatkan hasil massa benda yang kita ukur. Nah, itulah tadi 3 alat ukur yang udah kita bahas. Pada pengukuran panjang dengan jangka sorong, kedudukan skala tetap dan Nonius seperti pada gambar. Hasil pengukuran tersebut adalah cara menjawabnya. Skala 0 pada Nonius ini menunjukkan batas pengukuran. Pada skala tetap sama seperti penggaris. Jadi, dari sini ke sini menunjukkan panjang 1 cm. Sedangkan dari sini ke sini atau dari sini ke sini dan seterusnya menunjukkan panjang 1 mm.
Jadi yang terukur oleh skala tetap adalah 2 cm, 2,1, 2,2. Jadi yang terukur oleh skala tetap adalah 2,2 cm. Kemudian kita lihat masih lebih sedikit. Cara menentukan lebihnya, kita menggunakan skala Nonius. Pada skala Nonius, jarak satu skala ke skala yang berdekatan menunjukkan panjang 0,1 mm. Jadi dari sini ke sini atau dari sini ke sini dan seterusnya menunjukkan panjang 0,1 mm. Kemudian kita cari skala Nonius yang berimpit dengan skala tetap, berarti yang ini. Maka hasilnya kita hitung dari 0 sampai ke skala yang berimpit. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Jadi yang terukur oleh skala Nonius adalah 0,6 mm atau 0,06 cm. Kemudian kita jumlahkan hasil pengukuran skala tetap dengan skala Nonius. 2, cm ditambah dengan 0,06 cm. Hasilnya adalah 2,26 cm. Jawabannya adalah A. Berikut adalah contoh soal mikrometer skrup. Gambar berikut menunjukkan hasil pembacaan skala pengukuran diameter bola kecil menggunakan mikrometer skrup. Hasil pengukurannya adalah untuk membaca hasil pengukuran pada mikrometer skrup. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu hasil pengukuran yang terbaca pada skala tetap. Selanjutnya, kita tentukan hasil pengukuran yang terbaca pada skala Nonius untuk skala tetap karena satu skala. Jadi dari 0,1 atau kedua dan seterusnya menunjukkan panjang sebesar 1 mm. Sedangkan skala yang di bawah ini menunjukkan setengahnya skala di atas. Jadi dari 0,1 menunjukkan 1 mm. Jadi yang ini ada setengahnya. Jadi 0 ke sini menunjukkan panjang 0,5 mm. Demikian pula dari sini ke 1 menunjukkan panjang 0,5 mm. Untuk skala Nonius, karena ketelitian mikrometer skrup adalah 0,01 cm, berarti jarak satu skala ke skala yang berdekatan itu menentukan panjang 0,01 mm. Jadi 10 ini sebetulnya 0,10, lalu yang di bawahnya 0,09, yang di bawahnya lagi 0,08 dan seterusnya. Sedangkan skala yang di atas 0,0 yang ini berarti 0,1, yang di atasnya 0,2 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan garis ini. Ini menunjukkan batas pengukuran. Jadi hasil yang terbaca pada skala tetap adalah 4. Di sini tambah setengah atau 4,5 mm. Di sini lebih sedikit. Untuk mencari lebihnya, kita menggunakan skala Nonius. Kita cari dulu skala Nonius yang berhimpit dengan garis tengah ini. Yang berhimpit, nah ini di atasnya 10 atau 0,11. Jadi yang ini ditambah dengan 0,9. Hasilnya adalah 4,61 mm. Rini menimbang massa kerikil dan diperoleh hasil seperti gambar di bawah ini. Massa kerikil yang ditimbang oleh Rini adalah titik-titik. Di sini ada lengan atas, lengan tengah, dan lengan bawah. Lengan yang atas itu menunjukkan ratusan. Kemudian lengan yang tengah atau yang kedua itu menunjukkan puluhan. Kemudian lengan yang ketiga atau yang paling bawah ini menunjukkan satuan. Oke, kita lihat di bagian yang ratusan. Di lengan yang ratusan ini menunjukkan angka 400.
Dan di lengan yang kedua yang puluhan itu menunjukkan angka 50. Dan lengan yang satuan itu menuju ke angka 6. Sekarang tinggal kita jumlahkan ketiga angka tersebut. Hasilnya adalah 456. Jawabannya yang C. Dan itulah tadi 3 contoh soal dari 3 alat ukur tersebut. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video sebaik-baiknya, share juga video sebaik-baiknya. Semoga video bermanfaat. Saya Fahri pamit undur diri.